Bismillah, alhamdulillah, wasyukrulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa TV-ku yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan, memiliki keinginan, atau bahkan punya cita-cita di dalam hidupnya. Tetapi kita sadar bahwa setiap manusia pasti punya kelemahan, punya keterbatasan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginannya tersebut. Nah, sebagai orang yang beriman kepada Allah, maka tentu saja orang yang beriman akan meminta pertolongan kepada Allah dalam mewujudkan semua cita-citanya, semua keinginannya. Meminta kepada Allah dalam bahasa agama kita sering disebut sebagai doa, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang berbahagia, doa di dalam ajaran Islam memiliki tempat yang sangat fundamental. Bahkan dikatakan sebagai ruhnya ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah ruhnya ibadah, saripatinya ibadah. Tidak ada ibadah di dalam ajaran Islam yang tidak ada doa. Ibadah isinya adalah doa demi doa. Kemudian di dalam ajaran Islam, doa merupakan senjatanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang yang beriman berada pada posisi ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, kemudian mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka hilanglah ketakutan, hilanglah keraguan. Doa bahkan untuk orang yang beriman, yang sudah pada taraf mukhlis, orang yang ikhlas kepada Allah, yang begitu cintanya tinggi kepada Allah, bukan sebagai sarana untuk pemenuhan kebutuhannya, tetapi doa bagi orang-orang yang sudah mencintai Allah, orang-orang yang ikhlas kepada Allah, merupakan sarana untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sarana munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang-orang yang seperti ini, di dalam berdoa dia sudah tidak mempersoalkan lagi apakah doanya akan dikabulkan ataukah tidak. Yang penting dia sudah berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting dia sudah bermunajat. Dia sudah mencurahkan semua isi hatinya kepada zat yang dicintainya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang berbahagia dan mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah sudah berfirman dan berjanji, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Telah berfirman Tuhanmu, berdoalah kepadaku, maka aku akan kabulkan bagimu. Para pemirsa, di dalam pengalaman berdoa, barangkali sama-sama kita merasakan kadang apa yang kita minta segera dikabulkan oleh Allah. Langsung dikabulkan oleh Allah. Bahkan kalau kita teliti sesungguhnya, lebih banyak Allah memberi, mengabulkan, meskipun kita belum memintanya. Namun kadang-kadang di dalam pengalaman berdoa, kita sudah berdoa, kita sudah siang malam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga sudah berikhtiar untuk mewujudkan keinginan-keinginan kita, doa-doa kita. Namun kita rasakan bahwa pemberian Allah mungkin suatu ketika lambat datangnya. Atau bahkan selama hidup kita rasakan, kita merasa bahwa apa yang kita minta itu belum atau tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal tadi di dalam firman-Nya Allah sudah berjanji, berdoalah kepadaku, maka aku akan kabulkan bagimu. Ada rahasia apa ini? Yang jelas, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya.
Maka untuk persoalan ini Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab yang sangat monumental Al-Hikam memberikan jawaban. Fahuwa domina lakal ijabah fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru linafsik wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Menurut Ibnu Athaillah, sesungguhnya Dia Allah sudah menjamin mengabulkan permintaanmu sesuai dengan apa yang Dia pilihkan bagimu, bukan menurut pilihanmu sendiri, dan pada waktu yang Dia kendaki, bukan waktu yang Dia inginkan. Jadi kalau ada orang yang menganggap Allah lambat, bahkan Allah tidak mengabulkan doanya, maka menurut Ibnu Athaillah alternatifnya dua. Yang pertama, fahuwa domino lakal ijabah fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru laka. Fima takhtaru li nafsik. Sesungguhnya Allah itu sudah menjamin, sudah mengabulkan doamu, cuma terkabulnya doa ini adalah menurut pilihannya Allah, bukan menurut pilihanmu sendiri. Jadi sesungguhnya Allah memilih pilihan lain yang terbaik. Mungkin ada orang yang di dalam hidupnya bercita-cita ingin menjadi orang kaya. Dia terus berusaha dan berdoa minta kekayaan kepada Allah. Tapi kemudian Allah tidak memberikan kekayaan. Allah menakdirkan hidupnya pas-pasan lah. Cukup hidupnya, tapi tidak kaya raya. Tapi badannya mungkin sehat, keluarganya harmonis, anak-anaknya soleh dan solehah, dan berhasil mewujudkan cita-citanya. Allah memilih yang lebih baik. Boleh jadi kalau Allah memilih harta yang berlimpah, boleh jadi kemudian harta kekayaan ini dipakai untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak orang yang hartanya berlimpah, tapi dia tidak bisa menikmati harta kekayaannya. Apalah artinya harta banyak, tapi hatinya, apalagi badannya sakit, makan apapun menjadi pantangan. Ada banyak orang yang mobilnya berjejer mewah, tetapi dia tidak bisa menikmati mobilnya yang mewah karena mungkin dia stroke. Jadi Allah tahu mana yang terbaik. Yang kadang-kadang orang merasa sok tahu apa yang sesungguhnya terbaik bagi dirinya. Mungkin ada juga orang yang ingin menjadi pejabat, tetapi dia tidak kesampaian. Itu mungkin barangkali lebih baik dia tidak menjadi pejabat. Karena barangkali juga banyak teman-temannya yang menjadi pejabat, tetapi kemudian berakhir di dalam penjara. Itu yang pertama. Yang kedua, wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Allah sudah mengabulkan, tapi waktunya yang menentukan Allah, bukan menurut waktu yang kamu kehendaki. Mungkin ada orang yang ingin kaya tapi cepat kaya, padahal kaya butuh proses. Nabiullah Musa alaihissalam dengan dibantu oleh kakaknya Nabiullah Harun alaihissalam ingin mengalahkan Fir'aun, itu perjuangan dan doanya membutuhkan waktu 40 tahun lamanya. Jadi butuh waktu, mungkin besok hari, atau mungkin kalau sepanjang hidupnya tidak dikabulkan, mungkin nanti akan dikabulkan kepada anak turunan kita. Dan bahkan kalaupun anak turunan kita juga tidak dikabulkan atas doa-doa kita, maka kita yakin bahwa pasti akan dikabulkan di akhirat nanti. Bukankah tidak semuanya kita ambil sekarang di dunia ini? Ada sebagiannya yang perlu disimpan sebagai tabungan akhirat. Begitulah, maka teruslah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin bahwa doa kita ini dikabulkan oleh Allah, mungkin dalam bentuk yang lain menurut pilihan Allah, mungkin pada waktu yang lain yang menentukan Allah, atau paling tidak akan menjadi tabungan akhirat. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa kita dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum ajma'in, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.